Halo semuanya, kita masuk ke sesi pertemuan 7 ya. Nah, 2 pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang UML, yang merupakan diagram yang menjelaskan alur sistem dan juga proses bisnis dari proyek yang akan dikembangkan oleh seorang analis dan developer. Nah, semoga dari 2 sesi video sebelumnya, teman-teman sudah bisa memahami ya, kira-kira inti dari diagram yang ada di sistem informasi itu, yang berkaitan dengan pengembangan sistem itu fungsinya ada apa aja, dan juga penggunaannya untuk apa aja. Jika kita bicara tentang sistem, baik itu sistem sosial media, e-commerce, perbankan, dan jenis bisnis lainnya, tidak akan lepas dari namanya database. Nah, di topik kali ini kita akan membahas tentang desain database. Nah, database merupakan tempat untuk penyimpanan data yang berhubungan dengan transaksi ataupun data master ya. Misalkan lah, teman-teman yang ingin mendaftar kuliah di sebuah universitas itu. Nama teman-teman sebagai mahasiswa atau mahasiswi pasti akan tercatat di database mahasiswa di sebuah universitas. Dan saya juga sebagai dosen akan juga tercatat secara data di database sebuah universitas tempat saya mengajar, yaitu sebagai data tutor atau data dosen. Nah, salah satu diagram untuk perancangan database adalah menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, ERD bisa dikatakan mirip dan tidak mirip seperti UML karena mereka membicarakan diagram yang sama sebenarnya. Konsepnya ya, tetapi fungsinya berbeda. Memang sih ada sedikit kemiripan ya seperti yang saya bilang tadi, tetapi cara buatnya dan cara mendeskripsikan itu berbeda sebenarnya. Nanti teman-teman akan lihat perbandingan tuh antara kelas diagram dengan ERD. Terlihat sama tapi beda. ERD dibuat sebagai desain untuk developer untuk mengetahui di mana sebuah data itu akan diinput di sistem. Sehingga wadahnya, gitu ya, wadah tempat penampungan sistem itu tuh di mana. Nama wadahnya itu apa, di dalamnya itu ada spesifikasinya seperti apa. Nah, itu digambarkan dengan yang namanya ERD. Jadi dari data yang tadi akan diinput oleh user di sistem, itu akan disimpan di mana, karena jika tidak ada desain ERD, maka ketika akan melakukan troubleshoot atau pemecahan masalah ya terhadap sebuah data, itu kecenderungan developer akan kesulitan karena dia harus nge-breakdown lagi terkait dengan hal-hal teknis yang sudah didaftarkan di database. Dari nama database-nya, panjang karakternya, nama informasinya ada apa aja, datanya itu masuk ke hubungan antar tabel itu bagaimana. Sehingga akan mengalami kebingungan apabila tidak ada desain tabel atau dokumentasi yang berkaitan dengan ERD tersebut. Sehingga itulah konsep desain ERD ini akan membantu dalam melakukan dokumentasi terhadap database. Proses pembuatan sistem juga memiliki beberapa macam, seperti melalui outsourcing misalkan ya, atau melalui internal team project. Nah, di mana ketentuan pembuatannya ini biasanya itu akan melibatkan cukup banyak sumber daya manusia dan juga ekonomi dari sebuah perusahaan yang akan dikeluarkan biayanya. Sehingga perusahaan kecenderungan memiliki pilihan dalam pengembangan proyek terkait dengan seperti apa flow yang akan digunakan, seperti apa niche yang akan digunakan, seperti apa ekonomi konsep yang akan digunakan. Nah, itu semua tuh akan sangat mempengaruhi dalam perancangan awal di perencanaan yang sudah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya. Nah, mungkin itu dulu ya perkenalan singkat ya mengenai desain database ya. Detailnya akan kita bahas lagi di forum. Selamat belajar untuk kita semua.